Kalau cari makan kasarannya bagi orang yang tidak punya seperti saya dulu, ya paling enak di Merauke gitu loh. Harapannya. Ya, selamat pagi teman-teman patriot, ekspedisi patriot seluruh Indonesia dimanapun berada, juga masyarakat Indonesia tentunya yang menonton podcast kita kali ini. Alhamdulillah hari ini kita pagi ini sudah berada di kediamannya Bapak Gatot, atau beliau nama aslinya sebenarnya Bapak Surani. Beliau adalah Ketua Gapoktan untuk di distrik Semangga, mana beliau di sini nanti akan ada dibantu oleh sekretarisnya Bapak Paijo dan bendahara Bapak Ngatmin. Di sini saya sempat nyatet kemarin bahwa di Gapoktan ya, atau gabungan kelompok tani di Semangga itu ada 18 kelompok tani padi dan 3 kelompok tani holti atau hortikultura. Nah, saya mau tanya dulu Pak di awal supaya informasi juga informatif ya sama teman-teman yang di tim patriot lain. Itu gimana Pak cerita sejarah atau awalnya di kelompok tani di sini itu terbentuk terus berkembang itu bagaimana Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua, untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi kami nama Surani, lengkapnya kami lahir di Banyuwangi, kami merantau di Merauke tahun 83. Nah, ternyata kami kerasan di Merauke. Jadilah kami bertani di Merauke. Jadi tadi Bapak juga sudah menyampaikan kami. Jadi awalnya dulu berdirinya Gapoktan itu di Merauke tahun 2007. Di awal berdiri kami dipilih oleh ketua atau pengurus kelompok tani untuk membentuk yaitu suatu organisasi yaitu Gapoktan, jadi gabungan kelompok tani. Jadi kami ditunjuk sebagai pengurus Gapoktan untuk mewakili teman-teman dalam satu kampung. Dari satu kampung itu Gapoktan satu menunjuk satu untuk mewakili kelompok tani. Jadi ketika pemerintah atau mungkin dari pertanian ada info atau sesuatu yang memang ada kaitannya dengan pertanian, informasi itu, jadi kami secepatnya juga menyampaikan ke kelompok tani. Tujuan pemerintah supaya mempercepat. Jadi kenapa kok Gapoktan satu kampung satu kelompok ya? Pemerintah meminta, tidak mungkin kalau memang ada pengajuan tuh dalam satu kampung kelompok tani semua itu datang ke dinas. Jadi cukup satu saja, itulah mewakili. Jadi Gapoktan itu mewakili supaya tidak terlalu banyak orang yang ikut melaporkan sesuatu atau mengajukan sesuatu. Jadi cukup satu. Sangka malah distrik dari Pak. Oh, itu tingkat Gapoktan itu di tingkat kampung saja Pak. Jadi setiap kampung itu ada Gapoktannya di Merauke itu. Jadi ya tujuannya kenapa dibentuk Gapoktan itu Pak tujuannya. Iya. Nah terus berarti dari tahun 2007 sekarang 2025 itu gimana Pak suka duka mengelola yang namanya Gapoktan itu Pak? Ya memang ada suka dukanya. Ya memang kita itu kerja memang di situ kan organisasi yang berjiwa sosial. Jadi memang kami tidak ada yang gaji dari dulu, tidak ada yang gaji honor. Ya memang terus terang saja kadang-kadang itu kami diberikan program oleh pemerintah. Dulu itu pernah yaitu macam kita mendapatkan program jembatan. Jadi di situ langsung kami yang menangani. Kita juga mengumpulkan teman-teman kelompok tani bahwa ini ada pekerjaan. Nah, misalnya ya itu tadi, misalnya kita mendapatkan upah dari pekerjaan itu. Dari kegiatan seperti itu. Tetapi ketika tidak ada program, walaupun toh kita diundang di kota, ya kita dari kampung kita ke kota itu ya sekitar 14 kilo. Ya kalau memang diundang ke sana ya kami pun
Datang. ya datang karena dan itu enggak ada istilahnya opahnya kalau datang dikasih uang enggak ada memang. Tapi itu kita memang tahu karena memang itu sukarela kita. Jadi ada sukanya dan ada dukanya gitu. Tapi ya karena memang kita sudah siap dan sudah sanggup waktu kita dipilih, memang ya itu tidak ada embel-embelnya bahwa nanti akan ada yang gaji, ada yang ngasih honor, memang tidak ada. Jadi memang kami sudah siap untuk menjadi mitra pemerintah, yaitu Dinas Pertanian, dengan kami sebagai kelompok itu membantu juga kepada petani atau teman-teman kelompok. Itu tujuannya. Nah, itu kemarin ya teman-teman, saya pas melihat kegiatan namanya sekolah lapang itu, artinya mereka kan kumpul itu ya. Akhirnya kemudian dari TPL itu ada memberi tema setiap pertemuan itu. Yang kemarin saya hadir itu yang pas penggarapan awal yang pakai traktor atau apa yang besar itu, traktor Jonder ya? Kalau yang besar itu Jonder ya, traktor yang besar yang sini itu nama atau sebutannya itu Jonder. Kemudian yang kedua saya datang itu sudah pakai penyemprotan gulma itu pakai drone. Mungkin teman-teman belum tahu ya, di sini saya juga termasuk surprise ya, pas di sini ternyata sudah mengenal yang namanya penyemprotan dengan menggunakan drone. Ukurannya cukup besar, mungkin nanti bisa diselipkan gambarnya nanti oleh editor kita. Itu ukurannya cukup besar dan itu dipakai nanti untuk bisa untuk pemupukan juga mungkin Pak ya. Kayak sifatnya penyemprotan gitu ya. Memang menurut informasi dari pihak perusahaan Pak nanti, jadi kalau seandainya untuk pemupukan dan untuk penyebaran bibit langsung itu harus tangkinya sendiri. Cuma bisa buat penyebaran benih juga bisa Pak? Nah, cuma tangkinya beda, bukan seperti yang tangki yang air. Itu informasi begitu. Cuma kami belum punya itu, tapi nanti ke depan pupuk, mungkin kalau di pupuk cair mungkin bisa itu Pak. Ya kalau pupuk cair bisa. Itu termasuk penyemprotan itu tadi. Pestisida, pupuk cair. Pestisida bisa. Iya. Artinya itu sudah relatif canggih ya. Terus terang saya tidak begitu mengerti dunia pertanian. Artinya saya bukan memang latar belakang bukan orang pertanian. Tapi bagi saya itu sudah suatu kemajuan pengenalan teknologi yang sangat lumayan pesat. Nah itu saya kepingin gali dari sisi itu Pak. Kok gimana pemerintah kok bisa mempercayakan ke Gapoktan di Semangga 2 ini berarti Pak ya? Dengan peralatan yang sedemikian rupa itu Pak. Ya sebenarnya yang mendapatkan itu bukan Gapoktan Pak. Jadi ini kan bantuan ini dari Dinas Provinsi. Bantuan drone itu dipercayakan atau diberikan kepada KTNA. KTNA itu Kontak Tani Nelayan Andalan. Jadi itu sudah organisasinya. Organisasi, dan ini sudah di Indonesia sudah besar itu nama itu memang. Kebetulan kami juga sebagai pengurus. Jadi dengan teman-teman kami dipercayakan untuk mengelola. Jadi teman-teman KTNA itu kita disuruh mengelola. Kebetulan juga kami juga ya selain Gapoktan juga memang pengurus KTNA juga untuk provinsi. Nah, jadi bantuan itu dari Dinas Pertanian Provinsi Papua Selatan. Itu bentuknya hibah atau gimana Pak? Ya hibah. Jadi diberikan. Jadi tidak ada umpamanya itu harus dikembalikan gitu. Ada. Atau diangsur ya. Itu memang kita berikan cuma-cuma. Iya. Nah itu, tujuannya kalau dilihat di seputaran Merauke lah ya, umpamanya mungkin kan nggak semua dikasih Pak, itu maksudnya. Sementara di Papua atau mungkin Papua Selatan itu baru pertama kali. Iya, kok bisa kita yang dipercaya di sini gitu maksudnya Pak? Memang dulu pernah kita membuat rancangan atau mengajukan. Nah, kebetulan juga dari Dinas Provinsi juga punya juga rencana seperti apa yang KTNA sampaikan, ya tujuannya itu apa. Ini ternyata dari provinsi juga merespon baik, sehingga diadakanlah program, diajukan ke pusat, ternyata pusat juga menyetujui.
manual Pak, itu itu nanti apakah untuk pelayanan sosial, maksudnya tidak mengambil apa istilahnya, alat itu disediakan tidak untuk mengambil keuntungan dari sebagai sebuah bisnis, atau itu boleh Pak? Pokoknya nanti Ya. kita sewakan kemana gitu, boleh nggak Pak? Jadi begini, jadi sistem dari dinas provinsi itu menyampaikan begini, karena ini adalah anggaran untuk pemerintah untuk diperbantukan ke petani. Cuma dikhususkan untuk saudara kita, yaitu putra uap atau putra Papua asli. Ya, bukan kita ini tidak, tapi prinsipnya kan kita juga harus mengajari mereka kan belum terlalu Terbiasa, ini terhadap pertanian. Nah, itu perlu dibantu. Ya, jadi kalau kita menyemprotkan ke saudara-saudara Agus Papua, memang harapannya memang kita gratiskan. Oh, ya sebagai bentuk Sosialnya itu di situ. sosial kepada mereka. Jadi Tapi selain kalau yang normal yang biasa mungkin yang biasa ada kita harus ada tarifnya Pak, karena ya itu memang perlu biaya. Jadi iya. perlu biaya, walaupun Perawatan, mungkin drone gitu sudah ya. dikasih ini, tapi kan termasuk perawatan maupun operator, atau mungkin bahasa kerennya itu menurut sana kan pilot katanya. Oh iya, itu pilot ya. Nah, katanya pilot. Nah, pilotnya kan juga harus kita bayar gitu. Ya mau. Cuma ya itu tadi. Nah, jadi selain kita memang harus mencari uang, juga kita harus membantu secara gratis kepada terkhusus lagi pada petani putra Papua. Betul. Ya teman-teman ya, tadi mungkin yang pada belum tahu, ada dari daerah transmigrasi kita di Semangga, ini kita kan di Semangga 2 ya. Kita ada Semangga 1, terus ini pokoknya dalam ruang itu distrik, nanti dari distrik Semangga namanya, ada satu distrik di sini. Itu memang di Papua Selatan itu kita combine biasanya gitu di situ. Jadi bukan 100% di situ pokoknya kaum transmigran yang dari luar Papua, tapi juga biasanya ada terselip 1 atau 2 dari yang putra asli Papua, dan beberapa juga ada yang di tempat yang lain itu benar-benar malah mungkin lebih mayoritas lah ya, di lokasi-lokasi tertentu yang biasanya disebutnya transmigrasi lokal. Artinya ada hubungan yang memang erat ya antara para transmigran dan orang asli Papua yang ada di sini. Nah, menyambung ke situ, kita mungkin perlu ya untuk menelusuri ulang gimana tuh sejarah atau masa lalu lah perkembangan kawasan transmigrasi ini. Artinya kan yang kita lihat ini kan sudah bentuk yang di tahun 2025. Artinya sudah berkembang sedemikian rupa, kan kita yang baru datang ke sini Pak, itu kan nggak bisa membayangkan dulu nih kondisinya seperti apa ya gitu Pak. Apa masih hutan, apa bagaimana? Saya cerita nggak Pak? Jadi dulu itu kita masuk di Merauke kalau kita itu saya dulu merantau, tapi istilahnya merantau bujangan, tapi ngikuti orang tran. Kita bertanya kepada transmigrasi apakah bisa kita itu ikut, bisa, tetapi gabung dengan keluarga yang kakak. Cuma di sana nanti tidak dapat rumah, tidak dapat lahan itu. Karena masih belum berkeluarga. Ya jadi ada ceritanya itu. Saya itu bukan masalah nanti di sana maupun dapat tanah atau tidak, itu bagi saya waktu dulu orang kita bujangan tidak penting. Yang paling terpenting itu dulu tuh katanya naik pesawat tidak bayar. Itu pokok utamanya saya tertarik gitu. Nah, karena dari pihak transmigrasi menyampaikan seperti itu, nanti naik pesawat. Nah, kita lihat pesawat saja heran-heran, apalagi naik dan tidak bayar lagi ya. Saya dulu itu tujuan cuma itu. Jadi saya tidak berpikir nanti saya di Merauke mau jadi petani atau bagaimana, saya nggak berpikir. Tapi prinsipnya kalau di Merauke bisa untuk mencari makan, asalkan saya mau, tidak mungkin saya kelaparan. Dulu saya punya prinsip cuma begitu aja. Tapi yang paling penting nomor 1 adalah naik pesawat nggak bayar. Itu memang saya pesawat Hercules. Hercules. Sama dulu Hercules, pesawat dari TNI itu, dari militer. Tapi kita dulu juga tidak berpikir pesawat apa, yang penting ini pesawat, naik pesawat tidak bayar, itu saja saya. Walaupun tidak ada pramugarinya. Ternyata setelah saya masuk di Merauke kok
saya tertarik tuh melihat lahan banyak yang kosong. Dari situ saya kok, coba saya bertani. Kebetulan saya juga punya pengalaman di Jawa membantu orang tua, pernah juga di sawah. Jadi di Merauke itu saya tahun 83 saya masuk ya, tahun 83 tanggal 12 bulan 3 83 saya masih ingat. Jadi saya 7 hari masuk ke Merauke ini, masuk ke lokasi sampai di Jawa itu. 7 hari sampai masuk Merauke. Nah, setelah itu kok saya lihat lahan kok banyak yang kosong. Apakah tidak bisa ditanami? Nah, setelah saya masuk di daerah perumahan transmigrasi, memang ada yang sudah datang duluan. 3 bulan sebelumnya itu sudah ada yang datang. Sudah ada hujan, dia tanam. Setelah saya masuk di wilayah perumahan itu, ini tanaman kok bagus-bagus. Tapi lahan sawahnya itu, jatah sawahnya itu memang belum ada yang nanami, jadi masih terang itu. Masih terang, masih kosong. Jadi transmigrasi yang pertama datang itu masih menanami di lahan perumahan. Karena di pekarangan saja, kan pekarangannya itu seperempat. Nanam apa ya? Padi ya jagung, ada campur-campur di pematang itu tanami jagung. Jadi saya lihat pertama, itu saya, tanaman bagus. Oh, berarti cocok di Merauke ini. Subur. Ya, kebetulan di situ saya mulai berpikir, wah, coba saya ingin bertani di Merauke. Saya punya pengalaman. Kebetulan saya juga mendekati penjaga gudang dengan orang petugas transmigrasi. Tidak lama saya sudah kenal baik, saya cerita-cerita begini, yaudah, kalau kamu mau tanam padi, silakan berhubungan dengan yang jaga gudang. Ceritanya begitu, langsung saya datang, silakan apa yang kebutuhan kamu. Ya termasuk cangkul, sabit, pokoknya apa yang kebutuhan untuk pertanian di gudang sudah siapkan. Oke, saya minta, saya ambil, saya bertani. Waktu itu menanam padi. Zaman dulu itu padinya Cisedani. Saya tanam. Alhamdulillah, bagus sekali dulu. Panen pertama itu. Nah, dari situ langsung saya sudah kerasan di Merauke. Jadi sambil saya mencari kerja di kota itu. Jadi kalau setelah tanam itu saya tinggal. Sambil bertani. Karena waktu dulu memang sangatlah mudah mencari pekerjaan. Waktu dulu itu. Biasanya kerja apa, Pak, di kota? Dulu saya ikut itu di CP CP pembangunan lah. Kontraktor bangun jalan. Jadi saya ikut situ sambil nyambi. Kalau ini pulang pas libur urus sawah lagi. Nah, dari situlah saya kok lama-lama kerasan. Akhirnya terjadilah misalnya ya karena kerasan ngapain, sudah tidak punya pikiran apa-apa, akhirnya ketemu jodoh. Orang transmigrasi juga. Akhirnya sudah tahun 85 saya nikah. 86 saya pindah di sini. Kebetulan saya kenal dengan. Di mana tuh, Pak? Saya di Semangga Jaya dulu tuh, Semangga 1. Oh, Semangga 1. Terus itu tadi nikah saya kenal dengan KUPT. KUPT itu termasuk yang ngurusi transmigrasi. Saya ditanya, kamu sudah nikah? Kamu mau rumah? Sudah mau. Nikah dulu. Nah, sudah. Kamu itu pilih rumahnya, terus saya dikasih gambar, saya disuruh milih. Pagi saya datang sini, saya milih sini. Berarti ini rumah yang ini nih, Pak? Iya, ya rumah ini sudah. Jadi ini rumah transmigrasi. Jadi saya bahasa dulu itu tran pecahan kakak. Jadi bukan tran lokal. Kalau tran lokal khusus saudara kita yang dari Merauke maupun Papua maupun orang Jawa kan di Merauke banyak yang lahir tahun 62 kan sudah ada juga yang dari Jawa. Itu tran lokal namanya. Kalau kami bahasanya tran pecahan kakak. Karena kita asal pecah dari transmigrasi. Pecahan kakak. Itu begitu ceritanya, Pak.
Jadi masuk itu ya dulu awal-awalnya banyak orang yang nggak kerasan juga. Ah iya, itu kenapa tuh Pak? Mereka Jadi dulu begini. kondisinya atau gimana tuh Pak? Dulu itu waktu ini saya juga tidak mengalami itu sih. Karena Masa kami itu ya? datang itu 83 itu sudah ada hujan. Tapi yang datang waktu Oh. 82 itu belum ada hujan, Pak. Baru dulu itu panas itu panjang sekali, 7 bulan. Jadi jalan tanah itu sampai berdebu dulu. Nah, orang transmigrasi yang pertama datang itu banyak tidak kerasan. Karena apa? Ngambil, termasuk di Semangga 1 tuh ngambilnya air itu di Kuprik. Wah, jauh Dan sekali. baru zaman dulu tidak ada namanya jurigen besar, itu paling-paling ya jatah teko itu, jatah dari pemerintah itu yang dibawa. Kadang-kadang jurigen yang kecil. Waduh. Nanti jalan kaki ke Kuprik itu kan sekitar 3 kilo lah dari Semangga itu. Itu ambil air minum. Cuma ambil air. Jadi banyak dulu yang jarang mandi memang. Ya karena memang kejadian itu saya diceritain termasuk mertua saya itu yang cerita memang. Mengalami. Jadi dulu itu kadang-kadang kalau pulang dari ini sampai nangis-nangis, banyak orang yang nangis-nangis, enggak kerasan sudah itu. Karena air ini. Iya, iya, iya. Kalau makan memang itu diberi Tapi diberi kan jatah gitu loh. Cuma nggak bisa bikin sumur di halaman atau di pekarangan gitu. enggak bisa, enggak ada. Pokoknya enggak. Kalau khususnya dari kawasan transmigrasi Semangga sampai Tanah Miring ini kan tidak ada mata airnya, Pak. Kalau seandainya ada itu asin. Oh. Jadi di kita gali tuh sampai 4 meter atau 5 meter. Ketemu, tapi Itu kalau air seandainya ada asin. airnya berarti air asin itu yang keluar. Jadi tidak ada ini. Nggak kepakai ya, Nah. bisa. Iya, iya, iya. Jadi di situ istilahnya akhirnya apa ya, minum itu cuma kita tuh tak ada hujan, kalau tidak berarti cari di Kuprik dulu itu ya. Kebetulan waktu itu terus saya masuk kan sudah ada hujan, tapi itu pun ya masih banyak orang yang trauma jadi cerita Iya, sama tentang kita ini, gitu. ya. Jadi banyak yang ini Iya. itu apa istilahnya awal mulanya Awal orang kisahnya. transmigrasi di Merauke khususnya Semangga ini Semangga. dulu ceritanya seperti itu. Itu termasuk yang tuan rumah kita Bapak Pak Inu ya? Iya sama Mengalami juga masa-masa itu. sama Ah. lah, banyak yang awalnya tidak kerasan itu karena itu. Ah, ah, ah. Karena air dulu yang masalah. Iya. Jadi pemerintah juga ya memang bantu tangki air, tapi kan ya namanya orang banyak, baru ini satu tangki ya Cukup, serebutan itu tadi kayak enggak itu. Jadi itu Pak. Situasi di sini tuh kira-kira membaik lah, istilahnya cukup nyaman atau istilahnya orang tidak terlalu apa ya, repot dengan mengurusi hal-hal mendasar seperti itu. Kira-kira tahun berapa mulai terasa nyaman lah? Ya Kondisi mulai di terasa sini. nyaman tuh kalau transmigrasi sebenarnya setelah ada hujan itu bagi petani atau bagi transmigrasi yang memang kepengen merubah nasib ya dari sejak adanya mudah air itu sudah mulai kerasan. Karena apa? Bertani juga bagus. Iya. Saya sendiri yang bujangan saja saya sudah berpikir walaupun saya itu tidak pernah istilahnya cari makan lah kasarannya atau mungkin ini waktu di Jawa, tapi saya sudah bisa berpikir gitu loh. Iya, Kalau iya. cari makan kasarannya bagi orang yang tidak punya seperti saya dulu ya paling enak di Merauke gitu loh. Makanya masalahnya yaitu tadi Iya. cari pekerjaan masih mudah, bertani juga lahan masih luas. Gitu loh. Lain dengan di Jawa. Di Jawa banyak orang lahannya yang susah, Kurang, itu pun iya. mahal kalau nyewa kan gitu. Iya, iya, iya. Nah, ini perbandingan kami waktu masih bujangan itu di situ. Iya, iya, iya. Kan. Cukup. Ya memang kita kalau mengharap dari pemerintah, khususnya petani itu sekarang itu apa ya? Ya semua itu memang ada dampak. Oke. Contoh tadi di depan kita sudah menyampaikan bahwa pemerintah sangat-sangat mendukung di pertanian ini, termasuk untuk apa ya, menarik bagi pemuda-pemuda supaya mau bertani. Makanya Iya, di situ iya. diberikan peralatan berat itu, termasuk jonder itu, combine. Ternyata dampaknya memang ada, yaitu dampaknya di jalan. Jalan akhirnya jadi rusak. Makanya di sinilah ya apa Oke. harapan kami juga pemerintah ya juga ikut apa ya mengembangkan apa ya mengembangkan kemajuan juga. Karena apa? Karena setelah dibantu mesin ternyata juga ada dampaknya yang jadi rusak kan, Iya, gitu. iya, Nah, ini iya, bagaimana iya. supaya Dipikirkan, iya, iya, iya. pemerintah juga membantu tidak ada dampaknya. Ya, saya rasa cukup dulu untuk sesi kita hari ini. Terima kasih Bapak Gatot, Ketua Gapotan kita di sini. Sampai ketemu lagi nanti teman-teman semua pada sesi berikutnya. Nanti kita akan jalan-jalan lagi di sekitaran Merauke, Papua Selatan. Terima kasih, salam patriot.